Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ranjika Pilanda dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 37. Di sini saya akan membuat tugas video prakarya saya, yaitu memasak makanan khas daerah. Di sini saya akan memasak makanan khas daerah yang bernama gudeg. Gudeg adalah makanan khas daerah yang berasal dari daerah Yogyakarta. Di sini kita akan melihat alat dan bahannya. Bukan alat dan bahan. Yang pertama ada nangka yang sudah dipotong, ada 7 biji cabai, ada gula, masako, bawang putih, ajinomoto, garam, lada bubuk, ketumbar bubuk, kelapa yang sudah diparut, bawang merah, kemiri, kunyit, jahe dan lengkuas, dan cabai. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kita akan menyalakan kompor dan menutup tutup panci. Sambil menunggu air mendidih, kita haluskan bahan-bahan yang lainnya seperti cabai dan bumbu-bumbu lainnya dan juga bawang merah, bawang putih, dan jangan lupa juga diberi ajinomoto. Kita haluskan bawang-bawang yang tadi itu hingga halus seperti ini. Setelah itu kita melihat apakah airnya sudah mendidih atau belum. Jika sudah seperti ini, kita masukkan nangka yang tadi sudah dicuci bersih dan dipotong-potong ke dalam panci yang airnya sudah mendidih yang tadi kita sudah rebus. Lalu kita aduk hingga rata ya. Dan setelah itu kita tutup pancinya dan kita tunggu sekitar 15 menit. Setelah nangka empuk, air nangkanya akan dibuang. Kita akan masukkan bumbu ke dalam panci. Sedikit air pada cobek, lalu kita aduk. Dan tuangkan ke dalam panci yang berisi nangka. Kita aduk-aduk kelapanya. Terus kita kasih. Setelah itu kita masukkan air kelapa yang ada di dalam mangkok ungu ke dalam panci. Sambil kita aduk-aduk hingga rata. Setelah itu kita tambahkan setengah sendok makan gula. Lalu kita aduk. Aduk hingga merata. Setelah kita aduk hingga rata, kita tutup, tunggu hingga mendidih atau matang. Kita tambahkan masako ayam dan ajinomoto. Kita aduk hingga matang ya, sampai bubuk-bubuk gitu.
Jika udah belubuk-belubuk seperti ini nih, berarti ini sudah matang ya teman-teman. Dan ini siap untuk dihidangkan. Jadi setelah kita memasak makanan khas daerah, sekarang kita akan membahas tentang break even point yang kita kenal dengan BEP. Ya, di sini saya membuat makanan khas gudeg, dan di sini saya ada biaya variabelnya. Bisa dilihat di sini ada biaya variabelnya satu buah nangka muda, jumlahnya satu buah dan 25.000, total 25.000. Dan ada bumbunya satu paket, contohnya kayak bumbu-bumbu yang lain kayak bawang putih, bawang merah, dan ladaku atau yang lain-lainnya termasuk dalam bumbu satu paket, yaitu 40.000, total 40.000. Dan toples 30 buah atau biji 5.000 per bijinya, dan totalnya 150.000. Ada kantong plastik Mika 2 gulung dan 14.000, totalnya jadi 28.000. Dan di sini ada biaya tetap. Biaya tetap itu termasuk dari tenaga kerja. Tenaga kerjanya 100.000 dan penyusutan alat 4.000, jadi totalnya 104. Dan ada total biayanya itu biaya variabel ditambah biaya tetap, yaitu biaya variabelnya tadi 243.000 ditambah biaya tetapnya itu 104. Jadi 243.000 ditambah 104.000 itu sama dengan 347.000, berarti total biaya tetapnya itu 347.000. Dan di sini ada juga penerimaan kotor. Penerimaan kotor sama dengan jumlah produksi dikali harga produksi, yaitu jumlah bungkus pada satuan total. Ya, jumlah bungkusnya 30, kita buat 30 bungkus dan satuannya 20.000, jadinya totalnya 600.000. Dan pendapatan bersihnya atau laba, itu pendapatan bersihnya adalah penerimaan kotor dikurangi total biaya. Penerimaan kotornya ada 600.000 dan total biayanya 347.000. Jadi pendapatan bersihnya 253.000. Jadi penerimaan pendapatan untuk satu kali produksi yaitu sebanyak satu buah nangka muda sedang akan mendapatkan laba atau keuntungan sebesar 253.000. Jadi ini toples yang saya maksud tadi. Untuk bahan pengemasannya, ini toplesnya dan plastiknya, ini saya belinya ini yang satu gulung, jadi kalau saya belinya 2 gulung berarti 14.000, dan kalau ini saya belinya 30 biji. Ini yang saya maksud untuk pembungkusan atau wadahnya untuk penjualannya. Ini toplesnya dan ini plastiknya. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi.